Kita sampai kepada tokoh yang bernama Abu Bakar Asy-Syibli di kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, salah satu kitab yang mewarisi kerohanian ulama salafus saleh. Jadi ketika ada orang mengaku salaf, maka kita bisa cek di kitab ini, betulkah rohaninya seperti ulama salaf. Imam Abu Bakar Asy-Syibli disebutkan oleh Imam Al-Qushairi Baghdadiul Maulid, orang yang lahir di kota metropolitan di zamannya bernama kota Baghdad. Baghdad itu belum ada di zaman Rasulullah, baru Khalifah Al-Mansur di khalifah kedua atau ketiga di kekhalifahan Abbasiyah membangunnya di abad kedua Hijriah. Maka ditambahkan Baghdad Darussalam. Jadi kalau beberapa kitab tidak menyebutkan kalimat Baghdad, hanya disebutkan ila Darussalam. Sekarang yang menggunakan istilah Darussalam tetangga kita Brunei. Semoga negerinya betul-betul salam, ya. Amin. Al-Mansha, dan juga besar di sana. Nah, ini tantangannya besar. Besar di kampung, lahir di kampung, besar di kampung, mungkin godaannya tidak sebesar di kota besar, ya. Maka jika dia melewati itu, dia sangat mungkin menjadi kekasih Allah. Sahib Al-Junaid wa man fi asrihi, dia berguru kepada Imam Junaid. Di dalam teks-teks lama, teks ahli hadis dan ahli zikir, berguru itu disyaratkan kalimatnya sahibah. Apa arti kata sahibah? Bersuhbah, bergaul, menemani, berkhidmah kepada guru. Kalau sekarang enggak, orang berguru ya begitu aja, dengerin kajian, dapat zikir, udah gitu doang. Tapi kalau dulu tidak, dulu ada suhbah. Suhbah tuh nemenin, ngikutin, ya. Ketika syekhnya bilang, ayo kita ke sana, pergi. Tapi zaman sudah berubah, kesibukan bertambah, murid-murid pun karenahnya sangat tinggi. Akhirnya inilah yang terjadi, menjadi pengikut salaf di zaman ini itu susah. Kalau diomongin gampang, ayo salaf. Orang mengira sudah salaf, padahal baru di lidah, ya. Beliau Sahib Al-Junaid, berguru kepada Imam Junaid wa man fi asrihi, dan orang-orang yang hidup di zaman itu, karena beliau masih zaman salafus saleh, ya. Wa kana syaikhu waqtihi halan wa zarfan wa ilman. Karena keberkahan berguru kepada Junaid, Imam Sya'rani menulis sebuah kitab, dan itu diulang di kitab-kitab yang lain, ya. Ada kitab Tanbihul Muqtarrin, ada Adab Al-Matbuliyah, ada Al-Minan Al-Kubra, ala Aminan As-Sughra. Itu kalimatnya hampir mirip. Apa kata beliau? Jika gurunya wali, maka dia akan mendidik muridnya jadi wali. Jika gurunya suka jalan-jalan, maka nanti muridnya juga suka jalan-jalan. Jika gurunya suka popularitas, nanti muridnya pun akan menjadi orang yang haus popularitas. Gurunya ahli hadis, muridnya ahli hadis. Gurunya ahli hadas, muridnya ahli hadas. Mulutnya isinya hujatan, itu bukan ahli hadis, itu ahli hadas. Gurunya ahli fikih, muridnya nanti jadi ahli fikih. Bapak bisa lihat orang-orang, gak usah jauh-jauh ke Arab, biar gampang Indonesia aja. Kiai dikenal ahli fikih, nanti muridnya ahli fikih. Kiai dikenal ahli zikir, muridnya ahli zikir semua. Sebodoh-bodohnya pinter zikir gitu. Saya berguru juga ke kiai ahli hadis plus ahli fikih. Syekhuna Ali Mustafa Ya'qub, Imam besar Istiqlal yang lama, itu saya lihat selemah-lemah mahasantri, kita sebutkan level mahasiswa, itu masih lebih baik santri itu daripada kebanyakan mahasiswa di kampus. Sehingga kawan-kawan saya buat kaidah buat-buatan sendiri. Ajhaluna a'lamuna. Yang paling jahil dari kami ini itu paling alim di kampus gitu. Itu supaya menghibur diri sebenarnya, ya. Padahal dia tetap aja bodoh.
Tapi lumayan, emang begitu. Kenapa? Bangun tidur sudah jamaah, habis sholat jamaah udah baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nanti jam 7 berangkat ke kampus. Jadi sebelum dia buka Facebook, buka Instagram, buka TV, buka YouTube, itu yang terpapar di depannya apa? Kitab sunnah. Karena mereka 4 tahun dikasih sunnah. Maka nggak perlu ngaku jadi santri sunnah, ustadz sunnah. Kenapa? Karena sunnah sudah ada dalam dirinya. Ngaku-ngaku itu belum tentu benar ya. Disebutkan bahwa Imam Ash-Shibli, syekh waktihi, karena berkah bersuhbah, berguru kepada wali Allah bernama Junaid, maka dia menjadi wali Allah. Sebenarnya Imam Junaid ini ahli hadis, tapi dia tidak meriwayatkan hadis.